betul-betul mau menari ini. Haleluya, shalom semua. Harap semua sudah bangkit dan sudah segar dan siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum itu saya ingin berkongsi terlebih dahulu sedikit. Pada hari Ahad yang lepas pasukan kami dari Gereja Immanuel sudah melakukan kerja-kerja mengagikan makanan, dan apa yang saya dapatkan kongsi di sini adalah ramai di luar sana yang memerlukan, ramai yang hilang pengharapan dan memerlukan kasih Tuhan. Antaranya ada yang sudah menaik bukit, mencari sayur-sayur hutan untuk hidup. Dan ada juga yang bapak yang sudah setahun tidak bekerja, dan kita tidak dapat bayangkan bagaimana mereka dapat hidup melalui kehidupan mereka. Dan ada yang ada penyakit dan tidak dapat tidur lena. Ini adalah keadaan di luar sana, dan banyak lagi yang masih belum kita tahu. Dan kami bersyukur sebagai Gereja Immanuel kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Dan pada saat ini mari kita mengambil sedikit kesempatan ini mendoakan orang-orang yang di luar sana. Mereka adalah orang-orang jiwa-jiwa yang sangat-sangat memerlukan kasih Tuhan. Mari pada saat ini kita mengambil masa sejenak untuk berdiam dan berdoa untuk mereka. Allah Bapa di surga Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan dan ingin menyerahkan Tuhan jiwa-jiwa yang ada di luar Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau tahu keadaan mereka Tuhan Yesus, dan kami tahu itu semuanya tidak mudah Tuhan. Ada yang sudah hilang pekerjaan Tuhan, ada yang hilang pengharapan Tuhan Yesus, dan ada yang tidak tahu apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang ada di luar sana Tuhan. Dan Bapa, hanya Engkaulah Tuhan yang mampu Tuhan dapat memenuhi keperluan mereka Tuhan Yesus. Bapa, jamahlah mereka Tuhan. Ada yang berpenyakit Tuhan, ada yang ada cancer Tuhan Yesus. Bapa, hanya Engkaulah Allah penyembuh Tuhan. Biarlah Tuhan mereka merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mereka mendapat jamahan daripada Engkau Tuhan Yesus. Bapa, mereka perlukan Engkau Tuhan. Datanglah Tuhan dan jamahlah mereka Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua katakan, Amen. Haleluya. Kita mempunyai Allah yang besar dan mulia, amin. Mari kita meninggikan nama Dia, mengangkat suara kita dan memuji nama Dia. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan segenap. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi nyatakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Bersorak-sorak yang betul. Mari kita terus bersorak kepada Tuhan, karena Dia adalah batu karang yang teguh. Haleluya. Amen. Dini akan bernyanyi dulu dan kita akan ikut ya. Kau batu karang yang teguh, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan,
hadiratnya. Yesus ada satu-satunya penolong kita di dalam kehidupan. Yesus ada satu-satunya juru selamat yang hidup di dalam hidup kita. Mari kita membawa lagu ini sebagai doa kita dan juga hari. Haleluya. Dalam hidupku tuh berserah penuh kepadamu di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau alasan di dalam hidupku. Berserah penuh kepadamu di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari kita. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari kita pada saat ini terus menyembah Tuhan kita, memuji Dia, menyembah Dia, mengangkat suara kita, karena Dia Allah sumber segala bagi kita. Dia Yesus penolong kita.
Dia Tuhan kita yang mengasihi kita. Uraba shiriandaraba, shiriandararaba, shiriandararaba, shiriandararaba. Nyatakan sesuatu dari isi hati kita kepada Tuhan kita. Dia mau mendengar isi hati kita yang lahir daripada diri kita. Urabaraba shiriandararaba, shiriandararaba. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku, nyatakan kepada Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ya Bapa, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes Lord, ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita bawa penyembahan ini sebagai satu doa. Penuhi hatiku, yes Lord, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ya Tuhan, dalam hati-Mu.
tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, yes Lord, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, yes Lord, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan, nyatakan sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, yes Lord, diam di hadirat-Mu, ya Tuhan, kami mengangkat tangan, mengangkat tanganku, ya Tuhan, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima terima kasih Mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan berhenti memuji Dia, jangan berhenti menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Oh haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya Lord. Jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan Yesus. Raba-raba shidi-di-di-anda, raba-raba, shidi-di-anda, raba-raba, shidi-di-anda, raba, shidi-di-anda, raba, shidi-di-anda, raba-raba, shikaraba-raba, shidi-anda, raba-raba, yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan, yang hilang pengharapan Tuhan mendapat pengharapan daripada Engkau Tuhan Yesus, yang berduka Tuhan diberikan sukacita daripada Engkau Tuhan,
Yang kacau pikiran mereka Tuhan, diberikan ketenangan daripada Engkau Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Rakyat Sabah Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di Sabah Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Terus menjamah kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapat pengharapan Tuhan Yesus. Jamah Tuhan anak-anak-Mu yang ada di luar sana Tuhan. Jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Allah Bapa di surga Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita-Mu Tuhan, kami merasakan damai-Mu Tuhan. Karena Engkau ada dengan kami Tuhan, dan kami berterima kasih untuk semua, bersyukur untuk semua ini Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mengundang Engkau sekali lagi Tuhan Yesus untuk datang Tuhan dan terus menjamah setiap yang mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau persiapkan Tuhan Pastor Evina Tuhan, saya percaya, kami percaya Tuhan Pastor Evina sudah siap untuk melayani kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang mendengar Tuhan, sama ada di sini ataupun online, bukalah telinga mereka dan bukalah mata mereka Tuhan, agar mereka dapat sesuatu daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Engkau Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan Amen. Amen. Alright. Okay. So sekali lagi selamat pagi semua, selamat datang ke dalam kebaktian Ahad kita pada hari ini. Kami amat bersyukur karena kita dapat hadir bersama-sama dengan sukacita Tuhan dalam kebaktian Ahad kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kami ingin memberi sedikit pengumuman, oke? Dan ini pengumuman dia seperti yang kita dapat lihat di screen, oke? Di screen ini adalah food bank program yang dijalankan pada hari Ahad yang lepas. Kami bersyukur kami dapat menjangkau jiwa-jiwa, kami dapat memberkati orang-orang Sabah kita. Ada sukacita, ada damai, semua katakan amin. Jadi kita puji Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Kita menyampaikan kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang memerlukan di luar sana. Jadi kita di sini di gambar ini kita menjangkau jiwa-jiwa di Kampung Tulung, oke, di Penampang, Kampung Gunsing dan juga Kampung Tuabon. Oke. Ada lagi gambar, dan yang dua berbaju merah itu adalah pasukan kami, Mei Choi dan Sinji. Alright, so kita berterima kasih untuk mereka. Seterusnya, alright, oke. Dan pada hari Ahad ini juga kami akan teruskan juga food bank program kami. Ada 61 jiwa yang kita akan memberkati mereka dengan makanan. Oke, jadi kami dorong kita semua untuk terus berdoa untuk pasukan kami agar cuaca baik dan kami dapat menjadi panji-panji bagi Tuhan kita. Amen. Amen. Alright. Dan seterusnya ini adalah pengumuman mengenai BISOM. Oke. Kami dengan sukacita ingin menjemput kita semua untuk menghadirkan diri untuk convocation kita. Oke, yang kali keempat. Alright, kami bersyukur akhirnya setelah tertangguh untuk 2 tahun, ya 2 tahun ya. Jadi akhirnya kita dapat meneruskan. Oke, kita punya convocation dan kami acara ini akan diadakan pada 25 hari bulan, oke, pada jam 2, alright. Jadi kita ambil perhatian ya supaya kita dapat sama-sama memeriahkan acara ini dan juga menyambut, menyambut graduasi untuk graduan kita, alright. Seterusnya. Selain itu kami juga ingin mengundang kita semua untuk pelayanan pastoral. Oke, ini adalah kursus pelayanan pastoral dan kita bersyukur sekali lagi kita dapat mengundang Reverend Agustinus, oke, yang sekarang ini sudah menjadi ketua sekolah ataupun pengetua lah ya, ataupun dekan sekolah tinggi Satya Bakti, oke, yang menggantikan Pak Gatut, alright. Jadi sama-sama kita
mendaftar. Oke, saya percaya bagi mereka yang mempunyai kerinduan untuk diperlengkapi, untuk belajar, inilah masanya. Dan kebaikan untuk kursus ini juga, ia adalah percuma. Oke, jadi sesiapa yang berminat, sila berhubung dengan Sister Lydia ya, admin gereja untuk mengikuti kursus ini. Oke, sekali lagi kita jangan lupa kursus ini adalah percuma. Oke, jadi undanglah sesiapa. Oke, seramai yang mungkin. Oke, kongsikan berita ini supaya mereka juga diberkati. Seterusnya, alright. So selain itu juga kita mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Oke, jadi pada hari Jumat, setiap hari Jumat kita ada doa syafaat dan kita bersatu sebagai satu tubuh Kristus untuk berdoa. Oke, untuk negara kita, untuk pastor kita, untuk gereja kita, untuk semua perkara-perkara yang memerlukan kita untuk bersatu di dalam doa. Jadi untuk kebaktian doa ini kita tidak mengadakan secara fisikal, tetapi secara online. Oke, jadi kita hanya perlu tekan Zoom meeting kita dan kita sudah dapat sertai. Oke, untuk kebaktian doa ini. Alright. So walaupun kita tidak secara fisikal, tapi kami mengundang kita dimanapun kita berada, di luar negara kah, dimanapun, mari kita bersatu di dalam doa. Alright, amen. Dan seterusnya kita juga mempunyai connect group. Oke, setiap hari Jumat. Alright, kita berkumpul bersama-sama dan kita mempunyai kesaksian antara satu dengan yang lain, memberi kesaksian, bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama walaupun secara online, tapi penuh dengan sukacita Tuhan. Alright, so sekali lagi setiap hari Jumat jika kita berminat sila berhubung dengan Brother Kim yang ada nomor tertera di sana ya. Alright, oke, seterusnya ada lagi. Alright, walaupun kita tidak dapat datang ke gereja secara fisikal, tetapi mari kita terus memberkati ataupun melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberi pemberian kita. Alright, kita dapat memberi secara online dan kita lihat dalam screen kita sekarang ini take note akun gereja, itu akun gereja public bank. Oke, so kita boleh terus memberi kita punya persepuluhan. Oke, jangan lupa gereja adalah dibangunkan oleh jemaat. Jadi terus memberi persepuluhan kita, pemberian kita, pemberian misi dan sebagainya, alright, untuk menyokong gereja. Alright, next. Alright, so itu saja. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memberi tepukan yang gemuruh untuk Pastor Ervina. Haleluya, terima kasih Yunis dan Jenny. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh, shikara baba baba ya shikara basha. Serera bashandai. Kurasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Siapa yang merasakan kasih Tuhan pada saat ini? Ada satu cerita di mana seorang pemuda dipanggil Daud. Daud, dia tidak menjalani kehidupan dia kan yang terus ada di tempat kemuncak kehidupan dia. Tapi dia melalui satu proses. Dan salah satu mazmur yang dia ciptakan semasa dia melalui itu proses kan, untuk sampai ke tahap di mana Tuhan rencanakan untuk Daud berada. Ya, itu adalah Mazmur 139. Dan bila kita menyanyikan lagu ini tadi, saya merasakan yang, bagaimana kita orang zaman sekarang kan, boleh menyanyikan lagu ini seperti mungkin masa Daud menyanyikan Mazmur 139 itu.
Hari ini kita akan belajar mengenai halat 7. Halat 7 apa? Kalau sini kita cakap halat 7 hidup. Mungkin masa ini kan ada orang yang sedang mencari jalan di mana dia harus pergi. Apa yang harus dia buat? Apa the next step yang harus dia lakukan? Tapi yang paling penting, apa yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita adalah siapakah sumber kehidupan kita itu? Sebab bila kita tahu sumber kehidupan kita itu kan, kita tidak akan keliru. Jalan mana yang harus kita pilih? Oh, Shekara Bapa Yeshua. Haleluya Jesus. Oke, mari kita masuk ayat yang pertama. Kita tengok siapakah dia yang menjadi sumber kehidupan kita. Dalam ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkau telah menelitiku dan mengenalku. Engkau mengenal dudukku dan berdiriku. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Engkau meneliti jalanku dan baringku. Serta mengerti semua caraku. Ayat 4. Sebelum ada sepatah kata di lidahku. Ya Tuhan, Engkau telah mengetahui seluruhnya. Engkau telah merangkulku di belakang dan di hadapan. Dan meletakkan tanganmu ke atasku. Pengetahuan demikian terlalu menakjubkan bagiku. Tingginya tidak tercapai olehku. Nah, kita berhenti sekejap di sini di ayat nomor 6. Kalau kita tengok dari ayat 1 sampai ayat 6, kita dapat nampak macam mana Allah itu, Allah yang mana satu? Allah yang mencipta kita. Dia mengenal kita. Bagaimana dia mengenal kita? Karena dia meneliti kita. Dia memahami kita karena dia mengenal kita. Dia memahami, dia meneliti. Lepas itu kan dalam ayat 4 dia cakap, sebelum kita cakap apa-apa pun kan, Tuhan itu sudah mengetahui seluruhnya. Bukan dia tahu apa yang kita mau cakap saja, tapi seluruhnya. Berarti niat kita kenapa kita mau cakap sesuatu itu. Apa tujuan kita? Tuhan pun mengetahuinya. Dan yang paling bagus kan dia cakap, Engkau merangkulku di belakang dan di hadapan. Meletakkan tanganmu ke atasku. Ayat ini dia mengingatkan saya bila anak saya masih kecil, masih baby. You know, bila baby kan, kalau kau mau dia masih kecil, cute, harum, wangi kan, kau peluk dia begitu. Seolah-olah kan kau punya tangan memang bukan seolah-olah. Tangan kau di bawah dan tangan kau di atas lagi. Yang kau tidak akan mau kasih lepas itu baik. Begitulah Tuhan yang mencipta kita. Tuhan yang mengenal kita. Tuhan yang memahami kita. Tuhan yang meneliti kita itu kan. Dia memperbuatkan kita sedemikian. Dia merangkul kita. Tangan dia di belakang kita. Tangan dia di depan kita. Kamu nampakkah apa itu? Macam kita kena kasih jadi sandwich kan. Sandwich oleh apa? Sandwich rangkulan. Kasih Tuhan itu. Dapatkah kita rasakan itu sekarang? Lepas itu pemazmur dia cakapkan. Pengetahuan demikian terlalu menakjubkan. Macam tidak ada orang yang dapat pikir sejauh ini yang Tuhan mencipta kita itu boleh buat. Lakukan untuk kita. Nah kalau kita tengok dari ayat 1 sampai ayat 6 kita tengok bahwa Tuhan itu dia maha tahu. Kenapa dia maha tahu? Karena dia meneliti baru dia tahu, karena dia mengenal kita baru dia tahu? Tidak. Tuhan dia cipta kita. Dia mengetahui selok belok tubuh badan kita, pemikiran kita. Roh dia bagi sama kita. Jiwa kita pun dia tahu, tubuh kita pun dia yang ciptakan. Semuanya dia tahu. Tapi kenapa dari ayat 1 kan? Sampai yang itu ketiga. Dia cakapkan Tuhan menelitiku. Seolah-olahnya kan pengetahuan Tuhan itu tidak sempurna tentang kita. Dia harus meneliti kita. Apakah ya sedemikian? Tidak. Kenapa?
Sebab kan, bila satu orang cakap kalau dia sayang kamu, dia mengenal kamu, tapi bila dia ambil ekstra inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk kita, walaupun dia tahu yang dia tahu itulah kamu, syok kan rasa dia sangat dikasihi. Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan yang Maha Tahu ini kan, dia masih ambil inisiatif untuk mengambil perhatian dengan kita. Walaupun dia sudah tahu keseluruhannya tentang kita. Ayat yang ke-7. Kemana dapat aku pergi daripada rohmu? Atau kemana dapat aku lari dari hadiratmu? Jika aku naik ke syurga, engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di neraka. Siapa yang membuat tempat tidur dia di neraka? Lihatlah engkau di sana. Jika aku ambil sayap pagi dan tinggal di bahagian laut yang paling dalam. Di sana pun tanganmu akan memimpinku dan tangan kananmu akan memegangku. Jika aku berkata, tentulah kegelapan akan menyelubungiku dan cahaya sekelilingku akan menjadi malam. Sesungguhnya kegelapan tidak gelap bagimu. Dan malam terang benderang seperti siang. Kegelapan dan cahaya serupa bagimu. Kita nampak di sini macam mana Tuhan itu yang sangat-sangat mengenal kita. Karena kita ini ciptaan Dia. Dan Tuhan ini yang ambil inisiatif untuk melakukan lebih lagi untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Tuhan ini juga menunjukkan Dia adalah Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Dia cakap, kalau kita buat pergi di neraka, contoh dia bukan pergi neraka lah kan. Macam kalau sekarang kan, kita terlampau give up dengan keputusan hidup kita. Kita give up dengan apa yang terjadi seharian. Lepas itu kamu cakap apa? Yang, sudah teruk. Tiada guna mau buat yang lebih baik lagi, sudah teruk. Di saat begitu, di saat kita mengambil keputusan untuk membuat keadaan kita lebih teruk lagi, Tuhan ada di sana bersama kita. Tuhan ini ada di sana bersama kita. Tidak semestinya pada saat kita memuji Tuhan, tidak semestinya pada saat kita coba menjaga kesucian diri kita saja Tuhan ada di sana. Tapi pada saat kita gagal, melaksanakan tuntutan Dia tetap ada di sana untuk kita. Itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang sangat mengenali kita, tapi karena Dia sangat mengasihi kita, Dia tetap mengambil inisiatif untuk melakukan lebih lagi. Dan Tuhan itu ada di mana-mana, dalam keadaan baik kita ataupun dalam keadaan tidak baik kita, Dia tetap ada di sana. Tidak ada kesalahan kita sebagai orang percaya yang dapat mematikan kasih kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan peluang yang kedua. Dan firman-Nya adalah kekuatan untuk kita, untuk mendapatkan kekuatan, untuk meninggalkan perkara yang menghancurkan kehidupan kita. Dan semua itu terpulang kepada kita. Apa yang kita mau ambil keputusan sekarang? Terus membiarkan diri kita dihancurkan oleh kita sendiri, ataupun biar kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang setia dalam kegagalan kita, dalam kemenangan kita, Dia setia. Dimanapun kita berada, apapun situasi kita, Tuhan itu Maha Hadir. Dan tujuan Dia hadir itu bukan Dia begini, Ervina padan lah muka kok, saya pas suruh kau ndak dengar saya cakap tuari, saya bilang kau bukan sana lama-lama, saya pas suruh kau mau lama-lama, saya pas suruh kau simpan harapan, nah sekarang apa kau jadi? Rasa oren. Kau tahu bila Tuhan hadir dimanapun kita berada kan, Dia di situ untuk memimpin kita, Dia di situ memegang kita. Tapi pertanyaan saya,
Apakah kita memberikan tangan kita, kehidupan kita kepada Tuhan dan cakap, Tuhan ini tangan saya, pimpin saya. Tuhan pegang saya, pimpin saya. Ayat 11. Ayat 12 pun cantik. Tiada kegelapan yang gelap bagi Tuhan. Ini macam apa ya? Macam orang celik mata yang memimpin orang buta. Bukan orang buta memimpin orang buta. Ini adalah Tuhan kita. Dia maha hadir dimanapun kita berada, apa situasi kita pun berada. Dan pada saat itu dia di sana untuk memimpin kita, memegang tangan kita. Karena bagi dia tiada satu pun kegelapan yang kita sebabkan terjadi itu dapat memadamkan kasihnya. Dan itu sangat gelap baginya. Tidak. Tiada. Tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan kita. Dan Tuhan itu adalah milik kita. Ayat 13. Karena engkau telah membentuk bahagian-bahagian dalamku. Engkau melindungiku di dalam rahim ibuku. Wow. Aku akan memujimu kerana aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan. Sungguh menakjubkan ciptaanmu. Dan ini amat diketahui oleh jiwaku. 15. Bentukku tidak tersembunyi daripadamu ketika aku dicipta dalam rahsia dan diukir dengan mahir di bahagian bumi yang paling bawah. Matamu telah melihat zatku yang masih belum dibentuk. Dan dalam kitabmu segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Konteks yang saya mau ambil sini adalah dalam kitabmu segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Kita akan tengok dari sini bagaimana dari konteks ini kan, dari penyataan ini kita dapat memastikan yang kita tidak akan keliru dalam haluan kehidupan kita. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir itu adalah Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang ada kuasa untuk melindungi kita. Dan bila Tuhan membentuk, mencipta kita, kan dia tidak cincai-cincai bentuk kita. Tapi di sini pemazmur katakan bahwa kita diciptakan dengan mengagumkan, dengan menakjubkan. Sampai pemazmur pun cakap, wah, sungguh menakjubkan ciptaanmu. Bolehkah kita katakan itu sekarang? Mari kita katakan. Wah, sungguh menakjubkan ciptaanmu. Oke, siapa di rumah yang ada cermin, ambil cermin kamu. Cermin muka. Saya ada Nina. Ya, saya mau tengok begini. Wah, sungguh menakjubkan ciptaanmu Tuhan. Lawa bahasa yani. Coba kamu lakukan itu. Ya, harus dikatakan itu. Kamu tidak memuji diri kamu karena kamu memuji diri kamu. Kamu memuji diri kamu karena kamu mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kamu. Ini sangat basic. Bila firman Tuhan katakan yang dia ciptakan kita, Tuhan menciptakan kita dengan mengagumkan, menakjubkan. Berarti benarlah kita diciptakan dengan mengagumkan, dengan menakjubkan. Tidak peduli bagaimana keadaan luaran kamu. Tidak peduli berapa jerawat kamu. Tidak peduli berapa gemuk kamu. Tidak peduli berapa pendek kamu, berapa terlampau tinggi kamu. Apa yang saya mau kita lakukan sekarang adalah lihat kepada firman Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah Roh. Dan Roh itu ada di dalam kita. Bila kita cakap sama dengan apa yang firman itu katakan, kita mampu mengubah luaran kita. Maksud kamu
kalau sekarang saya punya satu kaki pendek, satu panjang. Kalau saya cakap begitu, saya punya kaki boleh panjang. Kalau kamu ada iman, percaya dengan apa yang kamu mahukan itu, maka ia akan terjadi. Hmm. 17. Betapa bernilai pikiranmu juga bagiku. Ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika ku hitung, jumlahnya lebih banyak daripada pasir. Apabila aku terjaga, aku masih bersamamu. Semoga engkau memusnahkan orang zalim yang Allah. Maka pergilah padaku, hai orang yang suka menumpahkan darah. Wah, tengok. Apabila kita kita mengakui apa yang firman Tuhan itu katakan tentang kita. Pertama-tama firman itu akan mengubah bagaimana kita memandang kehidupan kita. Bagaimana kita memandang diri kita dengan permasalahan kita. Bagaimana kita memandang diri kita dengan kita punya kekurangan. Bagaimana kita memandang diri kita dengan sakit penyakit. Bagaimana kita memandang diri kita dengan apa yang orang cakap, kejayaan orang lain. Di sini kita nampak macam mana Daud kan, dia sudah ada kekuatan, sudah ada keyakinan. Dia boleh bercakap, semoga engkau memusnahkan orang zalim. Ya Allah, maka pergilah daripadaku, hai orang yang suka menumpahkan darah. Karena mereka bercakap menentangmu dengan durjana. Musuhmu menyebut namamu sewenang-wenang. Tidakkah aku membenci mereka yang membencimu ya Allah, ya Tuhan. Dan membenci mereka yang bangkit menentangmu. Hanya bermula dengan kita mengetahui siapa Tuhan kita. Tuhan kita yang maha tahu, hadir, berkuasa. Dan akhirnya kita mengucapkan apa yang kita percaya dari firman Tuhan. Dan dia mengubah cara pandang kita, cara kita bercakap. Dan dia mengubah hati kita untuk menjadi seperti Tuhan juga. Menjadi seperti Yesus sendiri. Apa yang menghancurkan hati Tuhan itu menghancurkan hati kita. Apa yang tidak disuka oleh Tuhan, kita pun tidak akan suka lagi. Aku membenci mereka dengan sepenuh kebencian. Wow. Aku menganggap mereka musuhku. Tengok dia cakap, wah saya pun tidak suka itu Tuhan, saya pun tidak mau ini. Kau tidak mau itu Tuhan, saya pun tidak mau itu Tuhan. Dan akhirnya dalam ayat 23-24, apa Daud cakap? Telitilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Dugalah aku dan ketahuilah kebimbanganku. Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku. Dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya. Kamu ada nampakkah? Bila kita diciptakan oleh pencipta, kita akan mempunyai satu karakter yang lebih kurang sama dengan itu kita punya pencipta. Di sini kan, Daud dia cakap, telitilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Tadi kita belajar apa? Tuhan itu maha tahu. Kenapa dia maha tahu? Adakah karena dia macam kita pergi belajar, pergi sekolah, oh begini pula si Yunis karena cipta. Oh ini pula kesukaan si Yunis. Oh begini. Baru Tuhan tahu. Tidak. Tuhan tahu karena dia memang maha tahu. Tapi walaupun dia tahu kan, dia masih lagi mau pergi teliti. Manusia yang dia cipta. Dia masih lagi mau pergi mengerti. Sifat ini yang sudah tahu tapi lagi ambil extra mile untuk melakukan sesuatu itu ada pada yang diciptanya juga. Sini Daud berkata, telitilah aku. Apakah Daud tidak tahu yang Tuhan itu selalu meneliti, sudah meneliti dia. Daud tahu, tapi dia juga ambil inisiatif, cakap Tuhan, telitilah saya, kenallah hati saya.
Kau dugalah saya. Dan kau tahulah apa yang membimbangkan saya. Dan Tuhan kalau ada sesuatu kan yang kecenderungan durjana. Wow, tajam perkataan dia. Dalamku kan, pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lama. Pimpinlah aku. Apa yang kita nampak sini? Bila saya nampak ini kan, saya nampak itu hati si Daud. Macam dia kan ada keterbukaan untuk menerima pembetulan. Masih ingat Pastor Denny kah? Pastor Albert cakap, sebelum Tuhan boleh bekerja melalui kita, Tuhan harus bekerja di dalam kita. Dan di sini Daud mengetahui, sadar bahwa Tuhan harus bekerja di dalam dia sebelum Tuhan boleh bekerja melalui dia. Dan apa yang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, bila masa saya harus lakukan ini? Bila masa saya harus berdoa seperti si Daud ini? How often, berapa kerap harus saya berdoa seperti ini? Ini yang Tuhan, pewahyuan yang saya dapat. Lebih baik sekerapnya. Kenapa? Untuk memastikan kita tidak terkeluar daripada landasan. Kita tidak terkeluar daripada jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Dan satu perkara lagi, kenapa kita harus ada sikap yang ada keterbukaan untuk menerima pembetulan. Siapa masih ingat itu dalam Matius 7 ayat 3. Ini salah satu firman Tuhan yang saya suka juga. Dia berkata tentang, dia bilang kan, itu selembar di mata kau nampak. Oh, kau tidak nampak. Oh, kau nampak kah? Selembar di mata saudaramu, dia bilang kau nampak. Tapi kayu balak di depan mata kau tidak nampak, dia bilang. Untuk memastikan kita tidak berada di situasi seperti ini, di mana kita nampak kesalahan orang tapi kita tidak nampak kesalahan kita kan. Kita harus ada hati yang mahu diperbaiki, diperbetulkan setiap masa. Terutamanya setiap kali kita ambil keputusan. Terus kita tanya Tuhan, Tuhan, adakah saya melakukan yang benar? Adakah cara saya melakukannya itu benar? Macam kau, bukan saja melakukan perkara itu baik, tapi bagaimana kita melakukan perkara yang baik itu pun penting juga. Sebab itu banyak kita akan tanya sama Tuhan. Selalu minta Tuhan pimpin kita, selidiki kita. Contoh dia kan kalau bilang mau pergi dari Papar, mau pergi di Keke. Kita akan cakap, oke, saya mau pergi Keke dari Papar. First kita tanya Tuhan. Kita mau tanya Tuhan, kita drive atau naik kereta orang? Lepas itu kalau Tuhan bilang, oh kau drive. Lepas itu kita akan tanya Tuhan lagi. Oh Tuhan, saya mau ikut jalan lama atau jalan baru? So ini semua, setiap langkah yang harus kita ambilkan, kita ada decision making yang harus kita buat. Dalam kehidupan sebagai manusia biasa kan kita pun buat itu. Tapi lebih-lebih lagi dalam perjalanan kerohanian kita dalam Tuhan. Akan perlu untuk kita selalu cek dengan Tuhan, apakah kita berada di landasan yang betul. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi kan kita tahu bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Dia maha tahu dan maha hadir. Dan yang paling penting, dia ada di dalam roh kita. Adakah kita sadar itu? Kalau kita tahu bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha hadir itu ada di dalam kita, itu akan mengubah cara kita bagaimana menentukan hala tujuan kita. Mari kita tengok di dalam ayat 16, Mazmur ayat 16. Yang macam tadi saya cakap, kita akan tengok dari verse ini kan, apa yang dapat kita dapat supaya kita tiada keliru dalam hala tuju kita. Dia berkata, dalam kitabmu
segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Dalam firman-Mu, segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Sekali lagi, mari kita cakap ini. Cakap untuk diri kau. Ervina, dalam kitab Tuhan, segala-galanya tersurat hari-hari yang ditentukan untuk kau. You have cakap itu dengan diri kita. Nah, kenapa, bagaimana kitab itu atau firman Tuhan itu mengandungi semua yang sudah tersurat untuk kita. Berarti kalau kita macam ni, kalau kita ada satu map kan, peta, kita ada itu peta, kita boleh sesat lagi kah? Tapi kalau guna GPS kadang-kadang boleh sesat kan? Ya. Tapi sepatutnya kalau kita sudah ada peta tu kita tidak akan sesat. Persoalan dia, kenapa kita sesat? Ada yang pergi guna map, ada yang tidak mau guna map. Ayah, saya pernah pergi sudah di KK dari Papar. So, pertama-tama kali kan bila kita mengalami kekeliruan dalam hal tujuh kita kan, kita harus berbalik kepada firman Tuhan. Karena itulah macam kita punya map kan. Nah, seperti mana yang si Daud cakap di dalam ayat ini. Semua tentang kita tuh sudah ada di dalam itu firman Tuhan. Jadi, kenapa kita harus berbalik kepada firman Tuhan? Dan bukan kepada orang bilang penilaian logika manusiawi kita atau kepada sekeliling kita. Sebab ada orang yang macam saya cakap tadi kan, diorang tidak mau guna itu firman Tuhan sebagai peta kehidupan diorang. Tapi diorang guna apa? Kemampuan logika pemikiran diorang. Ataupun apa yang pernah diorang lalui di masa lalu. Ataupun keadaan situasi diorang sekarang yang memaksa diorang untuk membuat sesuatu pilihan walaupun itu bukan yang pilihan yang tepat, tapi karena terpaksa itu situasi. Nah, itu adalah antara faktor yang boleh membuatkan kita memilih untuk tidak berpandukan kepada firman Tuhan. Tapi kenapa kita harus berpandukan kepada firman Tuhan? Macam yang tadi saya ada cakap, firman itu ialah Allah dan Allah itu roh. Allah yang mana satu nih? Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang berkuasa. Firman itu adalah ini Allah yang mempunyai tiga sifat ini. Dan Allah itu yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa itu, dia adalah roh, dia bersifat roh. Manusia seperti kita ini ada tiga bahagian. Kita ada bahagian roh, kita ada bahagian jiwa, kita ada bahagian tubuh, jasad, jasmani. Kita ada alam roh, kita ada alam jiwa, kita ada alam jasmani. Di sini dia cakap Allah itu roh. Kita tengok dalam firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada permulaan sudah wujud firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu ialah Allah. Yohanes 4:24. Allah itu roh. Dan maka orang yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman itu ialah Allah. Allah ialah roh. Manusia terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana kita berhubung dengan Tuhan? Kita balik kepada firman Tuhan. Dari firman Tuhan dia cakap Allah itu roh. Kalau kita guna logik manusiawi kita, kalau roh harus berhubung dengan roh. Jadi apapun petunjuk atau arah yang harus kita ambil dalam menentukan hala tuju kita itu ada dalam firman Tuhan
yang bersifat roh, yang harus kita ambil dari roh kita. Setakat ini kita sudah belajar bahwa sebagai seorang yang mahu supaya kita tidak sesat jalan, tidak keliru, kita harus punya keterbukaan untuk menerima pembetulan. Evina, jangan kau jalan sana, itu jalan sana dia punya tanah runtuh, karena tutup sudah. Nah, mau juga pergi jalan. Las-las bila sudah nampak, oh ya betul loh, karena tanah runtuh, karena tutup, apa terjadi? Pusing balik. Kenapa kita bersandarkan kepada kita punya logik saya? Tapi kalau di sini dia bilang terbuka kepada pembetulan. Selepas kita terbuka kepada pembetulan, jangan pikir yang Tuhan itu tidak mampu membantu kita. Jangan pikir Tuhan itu tidak yang kecil-kecil yang biasa-biasa saja. Tapi kita ubah pemahaman kita bahwa Tuhan yang ada dengan kita itu adalah Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Bila kita ada sudah itu, kita tahu yang Tuhan itu ada di dalam roh kita. Dan karena kita tahu Tuhan itu ada di dalam roh kita, sebab itulah kita perlu berbalik kepada firman Tuhan untuk mendapatkan kita punya peta jalan. Allah Roh Kudus, dia tinggal di dalam kita. Sebab itulah ada firman yang berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. So bait Allah berarti Roh Kudus itu tinggal bukan di alam jasmani kita. Sebab itulah kita tidak nampak Roh Kudus dengan mata kasar kita. Dan kita Roh Kudus pun bukan ada di alam jiwa kita. Sebab itulah kan kita tidak ada nampak dalam jiwa kita, tapi kita boleh nampak dia punya kesan lah. Okay? So, tapi dalam roh kita boleh. Sebab itu Roh Kudus bila Yesus dipermuliakan, dia turun ke bumi dan masuk ke dalam setiap roh orang-orang percaya. Setiap orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus masuk di dalam roh kita. Dan bila kita sudah tahu kan, firman Tuhan itu adalah peta kita. Dan firman itu adalah Allah, Allah ialah roh. Jadi kita tahu yang kita ada Roh Kudus di dalam dan firman itu juga adalah roh. Lepas itu kan kita perlu ada pemahaman tentang perkara ini supaya kita boleh pergi di mana yang harus kita pergi supaya kita boleh terima itu petunjuk jalan. Lepas itu kita harus tahu juga itu prinsip yang tadi supaya kita bila sudah sampai itu di posisi di mana kita dapat menerima, kan kita tahu macam mana menerima selepas itu. So pemahaman kita mengenai yang kita punya Roh Kudus di dalam kita dan Roh Kudus itu berbicara dengan kita melalui firman Tuhan. Dan kerana itu kan kita menerima penwahyuan daripada firman Tuhan yang kita baca dan itu merupakan salah satu daripada petunjuk jalan yang kita akan terima daripada Tuhan pada saat kita menjadikan Alkitab itu sebagai peta kita. Kenapa ini penting? Kenapa penting untuk kita berada di posisi yang tepat untuk menerima petunjuk jalan kita? Dan kenapa ianya penting juga supaya kita boleh menerima dari Tuhan dari posisi yang tepat itu. Karena di dalam kehidupan kita, berapa jalan yang kita kena kasih? Kamu rasa berapa banyak pilihan kamu kena kasih dalam kehidupan? Banyak kan? Tapi kita tengok dalam firman Tuhan, ada 2 jalan yang diberikan kepada kita. Matius 7, 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena pintu gerbang dan jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas. Maka ramai orang yang memilihnya.
Sebaliknya, pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yang menjumpainya. Siapa yang ada pengalaman dengan ini firman Tuhan? Pada awal kekristianan saya, macam yang baru beberapa tahun lalu lah, yang masa saya form 4, form 5. Kan? Masa itu kan yang baru beberapa tahun tuh kan, yang baru lah berapa tahun lepas, saya selalu dengar ini daripada saya punya kira leader gereja. Dia cakap kan, Katoka, memang tepat kau ikut ini gereja kami, dia bilang. Sebab kan kau tengok di gereja kami ini kan tidak banyak orang. Kan firman Tuhan cakap, jalan yang menuju kehidupan itu sempit dan sukar. Kita tidak banyak orang, tapi coba kalau kau pergi yang gereja banyak orang itu. Itu menuju kebinasaan dan lebar dan luas tuh. Kamu pernahkah kena begitu? Mungkin kamu tiada experience, tidak pernah hadapi begitu. Ya, tapi dulu famous ini punya apa gitu, yang dia punya pemahaman. Tapi itu bukan pemahaman yang saya mau bawa pada saat ini. Sebab saya sendiri tidak percaya dengan pemahaman itu. Sebab itu gereja sekarang menjadi gereja yang antara yang paling banyak di Sabah. Jadi saya pun berpikir, jadi sekarang diorang ni jalan yang lebar dan luas kan ya? Ya, tidaklah kan? Oke. Apa yang dimaksudkan oleh firman ini sebenarnya? Oke, kita tengok kan. Macam yang tadi, manusia itu terbahagi kepada 3 bahagian. Roh, jiwa, dan kita punya tubuh. Selalunya kalau bukan selalunya, di roh kita memang ada Roh Kudus. Tapi kalau di jiwa kita ada apa tuh? Selalu kita bersandarkan, kalau saya happy saya pergi buat. Kalau saya tidak happy saya tidak mau buat. Kalau saya kalau saya rasa saya boleh dapat sesuatu untuk kepentingan saya pergi buat. Kalau tidak saya akan rasa rugi, saya tidak mau buat. Banyak kan pilihan di dalam itu kita punya jiwa dan tubuh. Banyak. Sebab itulah kan, bila kita ada semua ini, baggage, ini semua bebanan kan, pilihan kan, kehendak kan, kita susah mau ikut itu jalan yang sempit. Kenapa dia jalan sempit? Dia sempit karena bila kita punya roh yang ada Roh Kudus, dan kita punya jiwa itu, pemikiran kita, emosi kita itu sudah diperbaharui dengan firman Tuhan, supaya menjadi seperti yang ada di dalam roh kita. Nah sekarang 3, ini 2 orang berkawan sudah kan. Jadi 2 orang berkawan berarti ada 2 sudah cabang kan. Ini 2 orang. Roh dengan jiwa sudah jadi satu, 2 orang berkawan. Jadi apa diorang buat? Diorang akan tarik tubuh untuk ikut penyatuan roh dan jiwa. Sampai akhirnya apa yang kamu nampak? Kesatuan, kesahaluan. Jadi bila ada kesatuan, kesahaluan, itu tidak memerlukan jalan yang lebar dan luas untuk dilalui. Karena kita di dalam roh kita ada apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Melakukan kehendak Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau dalam tubuh kita macam mana? Hujan sekarang. Berarti itu signal itu kan yang bilang tidak perlu pergi gereja. Saya kasih cerita kamu. Tadi saya jalan. Sebenarnya beberapa hari lepas saya sudah dapat saya punya permit. Jadi saya letak itu permit saya di whiteboard di bilik. Apa yang terjadi? Roh Kudus kan, dia kasih ingat saya. Dia macam asal saya duduk di komputer saya nampak kan, dia kasih ingat saya. Simpan di kereta, simpan di kereta, simpan di kereta. Kamu tahu apa saya buat? Boleh nanti ya. Boleh nanti ya. Lepas tu kamu tahu apa saya buat? Saya lupa. Lepas tu, karena kasih ingat lagi. Berapa hari ya karena kasih ingat? Langsung dah masuk kejar. Siapa yang begitu? Kamu tiada kan? Oh ada, oke.
Lepas itu apa terjadi? Saya sudah di dekat Pengalata tadi. Saya balik rumah. Syukur saya tidak sampai Lokawi. Kalau saya sampai Lokawi, polis tahan saya. Tiada permit macam mana? Dari Lokawi balik, bye-bye kamu punya servis. Saya bilang, pas saya balik ke rumah, mama saya tengok saya. Dia tanya, kenapa? Terus saya kasih tahu lah, lupa permit. Macam biasalah, popet-popet ya. Kenapa tidak kasih masuk awal begitu? Terus dalam hati saya kan, inilah kita. Kalau saya bilang, oh ya Tuhan, ini kok kasih signal saya supaya tidak perlu pergi gereja melayani ke hari ini. Wah, biarlah si Yunis terus continue berkhotbah. Yahoo. Nanti kalau kena tanya, saya cakap apa? Oh Tuhan kasih saya signal sebab saya terlupa saya punya itu permit. Sekarang selalunya kan kita akan mengambil kejadian situasi alam sebagai satu signal yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk menentukan arah tujuan kita. Apa yang harus kita buat adalah begini. Kalaupun betul ada signal dari alam sekitar, sekeliling kita tuh kan, kita harus cek balik dengan Roh Kudus di dalam kita. Kita harus cek balik dengan firman Tuhan. Betulkah? Adakah? Kalau tidak dan itu bukan dari Tuhan. Nah, di sini siapa yang mau ikut jalan yang lebar? Siapa yang mau ikut jalan yang sempit? Semua kita mau jalan yang sempit. Sempit bukan karena apa? Karena dia sempit. Karena dia mau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dengan Roh Kudus. Mempunyai kesatuan dengan Tuhan Yesus. Mempunyai kesatuan dengan Roh Kudus. Sampai kita tidak perlu, orang bilang, jalan yang luas untuk melakukan perjalanan kehidupan kita. Kenapa dia cakap sukar? Kalau ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, kenapa dia sukar? Karena kita harus kontrol kedagingan kita. Kita harus kasih mati kedagingan pemikiran kita. Kita harus kasih stop pikiran kita. Masuk pelayanan sepenuh masa, kurang duit toh. Jadi apalah, kau budget, kau punya duit, jangan pergi Shopee, jangan pergi Lazada. Sakit kan tuh, kalau sudah biasa memang sakit kan mau kontrol, tidak mau pergi beli barang, tidak mau pergi beli barang. Itulah kesukaran dia, bukan kesukaran dia yang orang bilang yang sampai kita tidak boleh meneruskan itu perjalanan. Ada perkara yang kita harus matikan, ada harga yang harus kita bayar untuk mempunyai keintiman. Ada harga yang harus kita bayar untuk mempunyai keintiman dengan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menduakan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu membawa barang. Oh Tuhan, kau tahu hari ini saya bercantik-cantik supaya kau suka saya hari ini. No, tidak. Tuhan, saya ada bawa, saya punya duit hari ini. In case kan nanti kita tidak cukup duit. No, tidak. Tuhan bilang, kau ada saya cukup sudah. Kenapa? Sebab Tuhan akan memberikan yang selebihnya. Yang selepas keperluan kita selepas itu Tuhan akan menyempurnakannya. Terutamanya masa sekarang. Apa yang kita mahu? Kesembuhan? Dan kita punya penjagaan. Semua itu Tuhan berikan. Tapi adakah kita sudah memposisikan diri kita di tempat yang betul? Adakah kita sudah tahu bagaimana menerima dari tempat yang betul? Jadi, jika apa yang ada di dalam jiwa dan tubuh kita kan sama dengan apa yang ada di dalam roh kita, maka tidak ada kekeliruan. Betulkah? Sudah nampakkah itu formula? Macam mana? Imagine inilah, kan manusia, saya cakap kita ada 3 bahagian. Kita ada roh, kita ada jiwa, kita ada itu tubuh kita. Lepas itu Roh Kudus bilang kan,
ikutlah jalan yang sempit Yesus bagi kita. Tapi kan kita punya jiwa macam mana? Ya, saya tidak percaya bah. Macam kau tahu kasih anu tu hari. Dia kena Dia ikut Tuhan sejak las-las. Apapun dia tiada ada. Dia kena hina-hina karena tengok tidak bagus lagi sama keluarga dia, sama adik-beradik dia. Tidak mau, nanti saya jadi begitu. Kita punya jiwa menjauh daripada roh kita. Nah, lepas itu kita punya tubuh lagi. Kalau aku tengok saya tiada duit, saya tiada itu skincare yang bagus untuk kasih cantik saya punya kulit. Saya tiada itu suplemen yang bikin kasih kurus badan saya. Saya tiada beli itu yang bikin kasih halus kulit saya. Satu pergi kiri, satu pergi kanan, satu pergi belakang. Ada kesatuankah? Apa yang terjadi dengan manusia yang mempunyai 3 bahagian yang setiap bahagiannya itu pergi arah yang bertentangan. Saya pun tidak tahu mana mau pergi. Bingung terus. Kan? Tapi sekiranya apa yang di dalam roh kita itu kan sama dengan apa yang ada di dalam jiwa kita. Dan sama dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita akan sehaluan. Bila kita sehaluan, tidak akan ada kekeliruan. Ayah senang aku cakap, memanglah tidak ada kekeliruan kalau yang 3 bahagian ini selari. Tapi macam mana mau kasih dia orang selari? Macam mana mau kasih ini 3 bahagian manusia ini sehaluan? Macam mana? Saya suka apa yang si Daud buat. Si Daud kan, dia tahu bahwa dia harus menjadikan apa yang ada di jiwa dia itu kan selari dengan apa yang ada di roh dia. Sebab itulah dia ada kemauan untuk diperbaiki, diperbetulkan senantiasa. Sebab macam ini Roma ayat 12 kan, pasal 12 cakap. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaruan pikiranmu. Kita ada nampak kasih Daud buat ini. Dia tidak mau ikut cara dunia. Dia benci-benci itu musuh dia. Tuhan, diorang nih kok kasih. Macam dia suruh lagi Tuhan mau kasih ajar itu musuh. Tapi selepas itu apa dia cakap? Tuhan kau selidikilah saya. Kalau ada sesuatu yang durjana kan, tolong saya kasih bagus. Nah, inilah maksudnya. Jangan ikut cara dunia. Sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Pembaruan pikiran. Pikiran itu di bahagian kita punya jiwa. Sebab jiwa kita ada pemikiran kita, emosi kita, kehendak kita, pengetahuan kita. Jadi kalau ini semua bahagian jiwa ini kan, dia diubah macam mana? Walaupun sini dia cakap, tapi dia ubah dengan firman. Firman apa? Apa yang kita terima pewahyuan tentang Yesus di firman Tuhan itu yang akan mengubah pemikiran kita. Dengan demikian kamu dapat memastikan kehendak Allah. Apa yang baik, diredai dan sempurna. Wah, ada 4 perkara. Kita buat 1 perkara, kita dapat 4 perkara. Buy one, free 4. Siapa yang tidak mau? Ini bahagian roh, jiwa, dan tubuh kita kasih sehaluan saja. Kita dapat 4 perkara. Kita dapat memastikan. Apa itu? Apa kehendak Tuhan? Apa yang baik? Apa yang Tuhan redai? Apa yang sempurna? Jadi bila kita mau memilih Allah tuju kehidupan kita kan, kita akan tengok sini. Ini jalan, inikah kehendak Tuhan? Bukan semua perkara yang baik itu kehendak Tuhan. Pada masa itu, pada musim itu. Ini pewahyuan untuk seseorang. Hanya itu orang saja. Ya.
Dan kalau kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan, apakah dia baik? Mestilah baik, tapi selalunya apa yang terjadi? Kita melakukannya dengan cara yang tidak baik. Terkena hati. Pernahkah? Oh, ini kehendak Tuhan, sebab itulah saya buat. Macam yang saya punya leader dulu. Dia cakap apa yang, kalau itu jalan sempit, jalan luas, begini dia bilang. Tujuan dia sebenarnya untuk menarik kita, untuk mempelajari firman Tuhan melalui mereka. Itu bagus. Tapi dengan cara kamu sendiri pikir, baik atau tidak. Sebab sekarang diorang sudah jadi gereja yang besar, banyak orang. Jadi adakah mereka sekarang itu jalan yang luas? Kan? So sebab itulah, bila itu kehendak Tuhan, apakah dia baik? Apa yang baik? Cara ini kah? Cara begitu? Apakah yang kita buat begini sekarang itu diredai Tuhan? Dan apa yang sempurna? Kalau ikut ini firman Tuhan kan, kita boleh memastikan apa yang sempurna. Kita ada kapasiti untuk memastikan kesempurnaan pilihan kita. Wow. Siapa yang tidak mau sempurna? Apa buat sekalipun tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak meneruskan proses penyempurnaan kita. Memang kita tidak akan pernah sempurna. Tapi firman Tuhan sebenarnya sudah katakan bahwa kita dapat memastikan yang sempurna. Berarti kapasitas untuk mendapatkan kesempurnaan itu ada. Cuma kita tidak pernah sampai. Belum pernah sampai. Tapi tidak mustahil untuk kita sampai. So yang paling penting kita jangan jadi macam dunia. Kita ubah pemikiran kita ubah bahagian jiwa kita supaya kita menjadi seperti apa yang ada di dalam roh kita. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting yang kita mengubah semua ini? Kenapa itu penting untuk kita memastikan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang diredai, apa yang sempurna? Karena ada pada masanya kan saat selalunya kita akan tidak melihat apa yang kita percayai. Apa yang kita imani itu kita tidak akan nampak. Segala yang dilihat sekarang tidak dicipta daripada benda yang dapat dilihat. Tapi saya mau kita pegang firman ini. Bahwa segala yang dilihat sekarang tidak dicipta daripada benda yang dapat dilihat. Pada saat kita sudah mengakui bahwa Tuhan saya mahu diperbaiki selalu. Pada saat kita sudah mengakui bahwa Tuhan Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha hadir, Engkau yang maha kuasa itu ada di dalam roh saya. Dan pada saat kita tahu macam mana memposisikan diri kita di alam roh supaya kita tahu dan dapat menerima dari Tuhan, pada saat itu kita tidak nampak apa yang kita terima. Sebab apa yang kita terima di dalam roh tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tetapi bila kita terkeluar menggunakan mata jasmani kita memandang bahwa pilihan yang sudah kita buat itu tiada hasil dia. Pada saat itu kita punya kepercayaan akan tergugat. Dan sebab itulah pentingnya kita harus tetap bertahan bahwa kita boleh memastikan apa itu kehendak Tuhan. Memastikan apa yang baik, apa yang diredai Tuhan, apa yang sempurna. Walaupun tidak kelihatan dengan secara masa kasar. Karena apa yang tercipta dan kita nampak secara jasmani itu tidak tercipta daripada apa yang kelihatan. Tapi tercipta daripada apa yang tidak kelihatan. Yaitu dari roh. Di roh dulu dia diciptakan. Kita menerima dulu dari roh kita. Sebab selepas itu kita akan melihat itu secara jasmani. Jadi apabila kita mengambil keputusan untuk
meneruskan perjalanan kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Pada saat kita meneruskan perjalanan kehidupan kita untuk terus mengikut Yesus. Pada saat orang lain ke kanan, pada saat yang lain ke kiri. Enjoy. Diorang buat ikut suka hati diorang. Kita tetap ikut Tuhan. Dan kita nampak hasil yang diorang dapat, diorang happy. Kita nampak kita punya hasil, tiada. Tapi saya mau berikan ini Ibrani 11 ayat 3. Segala yang dilihat sekarang tidak dicipta daripada benda yang dapat dilihat. Apa yang kita mau lihat dalam kehidupan kita sekarang? Kita mau kesehatan kita? Kita mau kerjaya kita? Kita mau relationship kita? Perhubungan kekeluargaan kita? Kalau kita dapat nampak itu di dalam roh kita, ianya hanya menunggu waktu untuk kita nampak hasilnya secara jasmani. Kenapa? Karena Tuhan yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa itu ada di dalam kita. Dan Dia sudah menyediakan semua itu bagi kita. Sebab itulah kita gunakan lidah kita untuk memperkatakan kehidupan. Karena bila kita katakan kehidupan, maka kita akan memakan buah kehidupan. Tapi bila kita guna lidah kita untuk mengatakan kematian, maka kita akan memakan buah kematian. Tuhan itu beserta kita. Banyak perkara yang Tuhan mau kita terima di dalam kehidupan ini. Tapi terlebih dahulu Tuhan mau kita meletakkan diri kita pada jalur jalannya yang benar, di mana Dia dapat memberkati kita secara roh dan kemudian kita membawa itu ke kehidupan jasmani kita. Jemaat dimanapun kita berada, apapun situasi kita pada saat ini. Firman Tuhan katakan bahwa kita boleh memastikan apakah kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang diredai Tuhan. Apa yang sempurna itu. Sekiranya kita berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang sempit, karena sempit kita cuma berada bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Dan pada saat kita berada di jalan itu, tidak akan ada kekeliruan. Karena tidak ada kedagingan kita, tidak ada pengaruh alam jiwa kita yang memesongkan kita daripada terus memandang kepada Kristus, terus percaya kepada pimpinan Roh Kudus. Oh, haleluya Jesus. Shikara baba 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 Yeshua. Oh, shira la 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 baba baba sing. Sine la 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 so. Haleluya. Kira la 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 bashe. Tuhan berserta kita selalu. Terima Dia, Syarabashe. Begitu besar akan kasih Tuhan kepada dunia ini. Sehingga Dia memberikan satu-satunya anaknya. Agar siapapun yang percaya kepada Dia akan peroleh kehidupan yang kekal. Jemaat dimanapun kita berada, sekiranya ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah peluang kita untuk menerima Dia. Sekiranya kita mau memperbarui keimanan kita, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, ini saya datang kepadamu. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena Engkau adalah jalan kebenaran. Karena Engkaulah jalan menuju ke Bapa. Kehidupan yang mahu saya perolehi. Pada saat ini,
Roh Kudus masuk di dalam hati saya. Pimpin saya, perbaharui saya. Firman-Mu itu menjadi makanan rohani saya. Yang memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk menolak sifat-sifat dosa di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mati bagi saya. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau memberikan anak-Mu, kesayangan-Mu bagi saya. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau tetap setia dalam ketidaksempurnaan saya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, saya percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Dan Engkau yang menuntun jalan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amen. Haleluya. Jumpa lagi. Amen.